Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini insyaallah saya akan membagikan satu faedah yang sangat agung, yaitu tentang beberapa khasiat membaca ayat kursi, sebuah ayat terbaik yang ada dalam Al-Quranul Karim. Diterangkan dalam kitab wa khawasuha la tu'addu wa la tuhsa, bahwa khasiat membaca ayat kursi ini sebenarnya tidak terhitung dan tak terbilang saking dari banyaknya. Cuman pada episode kali ini saya hanya akan membacakan beberapa saja dari khasiat-khasiat tersebut. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar, di mana kitab ini disusun oleh As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan semoga para sahabat yang mengamalkan bacaan ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sailin. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Man qara'a ayatal kursiyyi inda khurujihi min manzilihi, barang siapa yang membaca ayat kursi di saat ia keluar rumah, misalnya mau bepergian. Nah, sebelum berangkat kita baca dulu ayat kursi minimal 3 kali misalnya. Qudiyat hajatuhu, maka tujuan orang itu akan tercapai dalam perjalanannya. Wa wakkalallahu bihi malaikatan yuhrisunahu min kulli afatin wa ahatin, dan Allah mengutus beberapa malaikat untuk menjaga orang itu dari mara bahaya dalam perjalanannya. Jadi perjalanan itu lancar, tujuan tercapai dan selamat sampai kembali ke rumahnya. Wa man qara'a ayatal kursiyyi bi'adati hurufiha wa hiya 170 harfan, dan barang siapa yang membaca ayat kursi sebanyak hitungan hurufnya, yaitu sebanyak 170 kali, a'anallahu ta'ala fi jami'i umurihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan dalam semua urusannya, baik urusan yang kecil maupun urusan yang besar, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, semua diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa farraja hammahu wa ghammahu, dan Allah menghilangkan kesusahan dan kebingungannya. Susah karena masalah hutang, susah karena masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, dan lain sebagainya, semua dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi pertolongan olehnya. Wa kasyafa durrahu, dan Allah menghilangkan kemudaratannya. Misalnya ia terancam atau ia terkena satu penyakit yang tak kunjung sembuh, semuanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala barokah ayat tersebut. Wa wassa'a rizqahu, dan Allah akan meluaskan rezekinya, baik rezeki zahir maupun rezeki batin. Rezeki zahir seperti harta, kesehatan, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya. Sementara rezeki batin seperti kesejukan jiwa, kedamaian hati, ketentraman batin, dan lain sebagainya, semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nala matlubahu,
dan ia akan mendapatkan apa-apa yang ia inginkan. Tercapai hajatnya, terwujud cita-citanya, terkabul segala harapan dan impiannya. Barokah ayat kursi. Selanjutnya dalam kitab ini juga diterangkan, man qara'a ayatal kursiyyi adada hurufiha wa hiya mi'atun wa sab'una. Barang siapa yang membaca ayat kursi sebanyak hitungan hurufnya, yaitu 170 kali, lam yatlub manzilatan illa wajadaha, maka tidaklah ia mengharapkan sebuah pangkat kecuali akan mendapatkannya. Pangkat yang tinggi, kedudukan yang mulia, serta posisi yang strategis akan didapatkannya. Au li talabi rizkin wa sa'atin illa nalaha, atau ia mengharapkan keluasan rizki, keberlimpahan harta, maka ia akan memperolehnya. Au li qada'i dainin wa farajin illa hasalalahu, atau ia ingin agar segera lunas hutang-hutangnya, hidup penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan, illa hasalalahu, maka hal itu akan dapat diperolehnya atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, barokah membaca ayat kursi. Intinya, orang yang membaca ayat kursi sebanyak 170 kali, maka setidaknya ada 8 faidah yang bisa didapatkan. Yang pertama, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua urusannya, baik urusan yang kecil maupun yang besar, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kemudian yang kedua, dihilangkan oleh Allah kesusahan dan kebingungannya. Yang ketiga, dihilangkan oleh Allah segala bahaya dan penderitaannya, seperti penyakit yang tak kunjung sembuh atau dirinya sedang terancam misalnya, semua dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, diluaskan oleh Allah rizkinya, baik rizki zahir maupun rizki batin. Yang kelima, dilunaskan oleh Allah semua hutang-hutangnya. Artinya yang bersangkutan diberi kemudahan oleh Allah untuk segera dapat melunasi hutang-hutangnya. Yang keenam, dimuliakan oleh Allah pangkat dan kedudukannya, diberi pangkat yang tinggi, kedudukan yang terhormat, posisi yang bagus, semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, dikabulkan oleh Allah semua hajat-hajatnya. Dan yang kedelapan, jika ayat kursi ini dibaca saat akan bepergian, misalnya 3 kali sebelum berangkat, maka Allah mengutus malaikat untuk menjaganya dalam perjalanan tersebut, dan ia akan memperoleh apa yang dihajatkan dalam perjalanan itu. Nah, adapun tentang kaifiyah atau tata cara kita dalam mengamalkan ayat kursi yang 170 itu, sebaiknya ini kita lakukan di waktu malam hari, itu akan sangat lebih baik sekali. Caranya, kita bangun di waktu malam, kita lakukan sholat sunat hajat 2 rakaat, usalli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai sholat hajatnya, lalu membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu dibaca 3 kali. Dilanjutkan dengan sholawat juga 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga dibaca 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan sholawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama, kepada Nabi besar Muhammad SAW 1 kali. Kemudian yang kedua, kepada kedua orang tua kita 1 kali. Yang ketiga, kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga, saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah. Yang keempat, Fatihah dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebutkan satu-satu namanya,
cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini, Al-Fatihah, begitu. Dan yang kelima, Fatihah untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan barokah bacaan ini Engkau segera melunasi hutang-hutangku, Al-Fatihah. Atau misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah, Al-Fatihah. Atau boleh juga, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau segera menyembuhkan penyakitku, Al-Fatihah. Dan lain sebagainya, tergantung dari hajat yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai tawassulnya, lalu kita membaca ayat kursi ini sebanyak 170 kali dalam satu kali duduk dan dalam keadaan menghadap kiblat. Dan setelah selesai lalu ditutup dengan doa sesuai dengan keinginan dari yang bersangkutan. Nah, amalan ini kita lakukan minimal 3 malam atau 7 malam atau 21 malam. Insya Allah semua yang kita harapkan akan menjadi kenyataan atas izin serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.